Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan channelnya kami, yaitu Ngobral, ngopi sambil belajar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya dan share ke siapapun yang Anda sukai. Pada kesempatan kali ini kami mendatangkan salah satu mahasiswa Madura yang sengaja kami datangkan untuk mendiskusikan atau sebagai materi pada kali ini, yaitu di dalam materi ekonomi Indonesia di era reformasi. Dan kami pasrahkan langsung saja kepada pemateri atau yang mendiskusikan pada kali ini, yaitu Mas Ali Musbi. Ya Pak, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, Mas Alvan telah mengundang saya untuk mendiskusikan tentang ekonomi, tentang perekonomian di Indonesia di masa reformasi. Untuk masuk ke pembahasan, Mas, kita terkait dengan sesuai dengan tema tadi, kita ngobrol atau ngopi sambil belajar dan sambil diskusi. Menurut saya ini adalah suatu kreativitas bagi anak-anak pemuda untuk mengadakan hal seperti ini. Kenapa? Jika kita menggunakan waktu kita untuk keluar, itu menurut saya tidak baik. Sedangkan adanya acara seperti ini, saya sangat kagum kepada para manajer atau para kameramen, semua para kru. Saya mengajukan jempol kepada mereka karena telah mengadakan sebuah acara yang baik untuk kita. Oke Mas, saya bisa mencicipi. Oh iya Mas, silahkan. Ini disediakan untuk para tamu Mas. Oke, para pemirsa yang di luar, jangan lupa kopinya dan jangan lupa belajar. Oke, saya coba dulu ya. Sangat nikmat sekali. Memang kopi ini adalah sebuah khas untuk santai-santai ya Mas. Iya Mas. Masuk pada pembahasan Mas, itu tentang perkembangan perekonomian di masa reformasi. Itu pada tahun 1997 Indonesia itu dilanda krisis tentang keuangan, yang mana keuangan nilai mata uang rupiah itu sangat menurun, sehingga perekonomian itu sangat menurun. Bahkan banyak perusahaan yang ditutup atau diberhentikan sejenak untuk menyimbangi antara perekonomian, keuangan tersebut. Bahkan nilai tukar rupiah tersebut sangat rendah untuk ditukar kepada dolar, sehingga peminjaman tersebut menjadikan ekonomi sangat minimalisme. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak perekonomian, anak-anak ekonomi atau mahasiswa yang kuliah di suatu universitas yang mengambil jurusan langsung ekonomi, itu bagaimana cara kita untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia ini supaya kita sama dengan negara-negara lain. Itu kenapa di Indonesia ini dikatakan dengan negara berkembang. Kenapa? Banyak sumber daya alam yang harus kita kelola dengan baik untuk dijadikan sebuah ekonomi Indonesia ini menjadi lebih tinggi. Itu pada zaman Soeharto terjadi percekcokan antara mahasiswa, sehingga Presiden Soeharto itu dilengsarkan, harus diturunkan. Nah iya, itu harus diturunkan dari meja kejabatannya. Nah itu Mas. Oh. Kenapa? Karena di waktu masa Soeharto itu perekonomian Indonesia sangat turun, sehingga banyak mahasiswa tidak terima. Oh begini, sangat drastis turunnya. Hanya itu. Oleh karena itu banyak mahasiswa itu berunjuk rasa, sehingga banyak korban di situ.
banyak berusaha untuk melengsarkan Presiden Soeharto. Begitu. Terus Mas, ketika di jabatan Soeharto itu diturunkan Mas oleh mahasiswa Iya. dengan secara di demo atau di dirasa, terus di dalam kepresidenan Indonesia itu digantikan siapa Mas setelah jadi jabatan dari Soeharto itu Mas? Dan bagaimana cara proses perekonomian Indonesia selanjutnya di era selanjutnya setelah kepresidenan Soeharto itu Mas? Oh iya Mas. Ketika Soeharto sudah tidak menduduki kursi kepresidenan, maka yang menggantikan Bapak Soeharto itu adalah Bapak B.J. Habibie. Ada proses pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintahan B.J. Habibie. Langkah-langkahnya itu ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi yang berada di desa. Yang pertama Mas, itu menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional. Itu melalui kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF), Dana Moneter Internasional, untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Sedangkan yang nomor 2 Mas itu menerapkan independensi bank di Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Itu. Sedangkan nomor 2. Sedangkan nomor 3 Mas, nomor 3 itu meliquidasi beberapa bank yang bermasalah. Itu ada memang banyak permasalahan di bank tersebut. Jadi Cara bank itu ya Mas? iya, jadi banyak. Jadi Bapak B.J. Habibie itu mempunyai strategi untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Yang pertamanya adalah kerjasama dengan internasional, bekerjasama dengan moneter internasional. Yang kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia agar fokus kepada perekonomian Indonesia. Setelah Gus Dur itu berganti dengan kepresidenan Megawati Soekarno. Ibu Megawati. Pada masa Megawati itu nilai tukar terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan itu oleh ibu kita, Ibu Megawati. Namun pertumbuhan masih tergolong rendah. Walaupun sudah distabilkan, akan tetapi tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Sedangkan setelah itu Ibu Megawati mengeluarkan kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi antara lain sebenarnya. Di antaranya, 1. Meminta penundaan pembayaran uang sebesar $5,8 miliar. Begitu. Itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Megawati. Yang kedua itu Mas, mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Itu kebijakan yang diluncurkan oleh Ibu Megawati. Yang ketiga, kebijakan privatisasi badan usaha milik negara yang dikenal dengan BUMN. Itu kebijakan yang dilontarkan atau diberikan oleh Ibu Megawati. Setelah itu perekonomian Indonesia masih agak stabil dan diganti oleh presiden kita SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, SBY yang dikenal dengan SBY, itu
perkembangannya cukup baik. Sangat meningkat Mas. Iya, sangat meningkat itu, sangat meningkat. Kenapa? Sampai meningkatnya itu pada 5% sampai 6%. Wow, itu bisa membayar utang di Indonesia. Iya, bisa mengimbangi perekonomian Indonesia. Dengan gitu kita pemikiran Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu sangat hebat. Karena bisa mengatur tentang perekonomian di Indonesia. Adapun pengurangan agar supaya Indonesia itu tetap perekonomiannya tetap steril, itu menerapkan beberapa kebijakan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, oleh SBY. Yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Itu pertama, harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Itu kebijakan. Seperti minyak tanah, bensin, solar. Itu. Yang nomor 2, pemberian bantuan langsung secara tunai bagi yang membutuhkan. Program BLT yang diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin. Yang nomor 3 itu pengurangan utang luar negeri. Bagaimana caranya untuk pencegahannya itu seperti itulah. Itu mengurangi utang luar negeri sehingga perekonomian Indonesia itu lebih steril, lebih bagus gitu ya. Iya. Sebagai anak-anak ekonomi harus steril seperti itu. Bangkit dari. Iya, harus berani maju dan berani bangkit begitu. Baik Mas, terima kasih atas diskusinya di pertemuan kali ini Mas. Dan semoga diskusinya Anda bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa diterapkan oleh orang lain di dalam kenegaraan kita di Indonesia ini Mas ya. Sebenarnya kami ngobrol, ngopi sambil belajar, sambil diskusi. Dari kami mohon maaf tiada tara dan terima kasih atas penonton yang menyaksikan kontennya kami. Semoga sehat selalu dan mendapatkan ilmu dan bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa masuk surga semua dan diampuni semua dosa-dosanya dan dijauhkan dari segala halangan yang Anda inginkan. Dari kami sekian, terima kasih, mohon maaf. Tidak